Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1344 sampai tahun 1347. Dokter, bantu selamatkan aku, anakku. Pada saat itu, wanita yang terbaring dalam posisi berbaring itu membuka matanya yang berat. Dia sama marahnya dengan seorang Gossamer. Meski pikirannya tidak jernih, dia baru saja mendengar pertengkaran sengit dari beberapa dokter. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulut untuk berpartisipasi dalam debat. Baiklah, aku akan memastikan anakmu baik-baik saja. Jangan khawatir. Mengambil kembali tangannya, Jericho Lee memberinya senyuman mantap. Pada titik ini, kata-kata penghiburan seharusnya sangat efektif. Tapi ada suara yang datang terlalu cepat di sampingnya, kamu tidak takut melontarkan lidahmu ketika kamu berbicara besar. Bisakah kamu menyembuhkannya? Jika kamu sembuh, kamu akan bicara. Jangan bunuh diri jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Itu pada waktu itu. Ini ironi aneh Bu Tanglong. Orang ini baru saja menjadi sasaran Huai Anlang, tapi sekarang dia kesal. Begitu dia menemukan peluang, dia tentu ingin memarahi Jericho Lee untuk menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Alis Jericho Lee sedikit berkerut. Apakah orang ini berbicara tanpa menutup pintu? Aku tidak tahu. Dia hanya mencoba menghiburnya. Apakah baik melontarkan pernyataan sarkastik pada saat ini, menindak masa nifas, dan memberikan pengaruh buruk? Tanglong, aku gila. Untuk sesaat, penilaian Jericho Lee terhadap Bu Tanglong anjlok. Dia tidak peduli dengan dendam pribadi antara Bu Tanglong dan Huai Anlang, tapi setidaknya dia harus memisahkan kata-katanya. Apa yang harus saya katakan? Orang ini tidak punya poin. Jericho Lee mencibir, sebaiknya kamu jaga mulutmu sendiri. Tahukah kamu itu sangat menyebalkan? Begitu suara itu turun, beberapa dokter dan perawat di bangsal semuanya terkejut. Saya tidak menyangka Jericho Lee berani mengatakannya. Di rumah sakit, semua orang tahu sifat Bu Tanglong. Dia tidak berpikiran luas dan pendendam sama sekali. Orang yang telah menyinggung perasaannya sebelumnya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jericho Lee begitu mengejeknya sehingga dia tidak takut dengan pembalasan Bu Tanglong setelahnya. Namun, beberapa orang berpikir bahwa Jericho Lee tidak seorang dokter di rumah sakit ginekologi, jadi dia perlu khawatir tentang balas dendam Bu Tanglong. Lebih baik tidak datang ke rumah sakit ginekologi setelah masalah besar itu. Pokoknya, selama kamu tidak terlibat dengan Bu Tanglong bisa, aku tidak membantunya, bukan? Kamu. Bu Tanglong sangat marah. Beraninya kamu menyindirku. Betapa beraninya. Diam. Mata Jericho Lee dingin, jika kamu tidak ingin aku mengusirmu, tutup saja mulut anjingmu dengan tenang. Kamu pikir kamu ini apa? Dinsu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Apa yang kamu, his? Terlalu sombong untuk membuat semua orang menarik napas, bukan? Aku sama sekali tidak memperhatikan Bu Tanglong. Ekspresi Huai Anlang tenang. Hari itu, setelah Jericho Lee pergi, dia menyadari bahwa ekspresi dan reaksi Soli sangat salah. Jadi dia bertanya pada Soli secara pribadi. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Jericho Lee bukan hanya seorang ahli pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili pengobatan tradisional Tiongkok dalam mengalahkan pengobatan flu, tetapi juga murid magang dari Dr. Suci Chang Suande. Hal ini membuat Huai Anlang yakin bahwa Jericho Lee dapat menyembuhkan masa nifas. Hanya ada 12 dokter suci di Tiongkok. Masing-masing dari mereka berada di puncak piramida medis. Bahkan dokter terkenal seperti Solie bukanlah dokter suci. Betapa hebatnya keterampilan para dokter suci. Orang seperti itu, meskipun mereka magang rendahan, tidak sebanding dengan dokter biasa. Brengsek. Bu Tanglong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Begitu dia ingin memulai, Jericho Lee menyapu dengan mata dingin. Saat menghadapi mata dingin Jericho Lee, Bu Tanglong tiba-tiba membuat Ling Ling menggigil. Seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es. Udara sejuk mengalir dari awal hingga ke dasar kakinya, yang membuatnya bergidik. Penampilan yang mengerikan. Siapa anak ini? Hati Bu Tanglong penuh gelombang. Dia menutup mulutnya dan jujur. Melihat pria menyebalkan ini akhirnya berhenti berisik, Jericho Lee mengeluarkan jarum perak, melakukan desinfeksi dan pembersihan sederhana, dan mulai memasang jarum. Puerpera mengidap penyakit jantung bawaan, sehingga langkah pengobatan pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa jantungnya bermasalah, bukan saat proses melahirkan, yang akibatnya tidak terbayangkan. Jarum pelindung jantung. Rangkaian akupuntur saat ini untuk menstabilkan kondisi jantung ibu adalah yang paling tepat. Apakah ini akupuntur dan moksibusi? Sungguh menakjubkan.
Mata Huai Anlang bersinar dengan warna berbeda. Hari itu, ia dan Soli juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dan kemudian mereka mulai mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok ketika mereka punya waktu. Solie secara pribadi pernah mengatakan kepadanya bahwa jika ingin menjadi dokter ternama dunia, tidak cukup hanya mencoba-coba di satu bidang. Dia perlu mencoba-coba dan memverifikasinya dengan banyak cara. Kedokteran selalu saling pengertian dan saling membuktikan. Jika satu jalan tidak layak, maka jalan lainnya akan layak. Sejak itu, Huai Anlang merasa bahwa keterampilan medisnya, yang tidak ditingkatkan selama bertahun-tahun, telah meningkat. Meskipun kecepatan promosinya sangat lambat, dia jelas dapat merasakan bahwa dia memiliki beberapa masalah medis yang tidak terpikirkan sebelumnya, dan secara bertahap memiliki ide untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, ia kini sangat percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, terutama ketika ia melihat teknik tusuk jarum mengalir dan teknik akupuntur Jericho Lee yang membuka mata. Bu Tanglong yang tidak yakin masih melontarkan kata-kata sinis. Dia dan Huai Anlang yang asli selalu mengendus pengobatan tradisional Tiongkok, tidak percaya bahwa ilmu sihir semacam ini dapat menyembuhkan penyakit manusia. Sekarang melihat Jericho Lee memegang beberapa tusukan jarum patah beberapa kali, ingin menyembuhkan orang, itu adalah semacam cibiran pada dorongan hati. Saya tidak percaya. TCM benar-benar berguna. Hal semacam ini, yang telah lama dianggap sebagai sihir dan penipuan di luar negeri, akan dipercaya oleh sekelompok orang bodoh. Ada dalam pikirannya. Namun, saat berikutnya, wajahnya membeku. Ya Tuhan, detak jantung wanita hamil itu mulai kembali normal. Dokter yang bertugas mengawasi detak jantung berseru kaget. Apa? Terkejut, mereka semua melihat ke arah instrumen. Benar-benar mendatar. Jumlahnya mulai turun sedikit, 100-201 seberapa cepat, sebentar lagi akan normal, bagus. Mereka terkejut. Sebelumnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuat jantung ibu berdebar kencang. Hasilnya, indeks detak jantung Jericho Lee mulai kembali normal dalam waktu singkat. Bagaimana mereka tidak terkejut? Bukan hanya detak jantungnya, tapi tekanan darahnya. Untung saja. Masyarakat juga melihat tekanan darahnya juga kembali normal, artinya kesehatan ibu semakin membaik. Apakah ini akupuntur? Bagus sekali, mata Huai Anlang bersinar karena terkejut. Ia pernah mendengar bahwa jarum perak memiliki efek terapi yang sangat merugikan pada beberapa tangan pengobatan Tiongkok kuno yang ampuh, namun ia tidak menyangka bahwa efek terapi jarum perak pada tangan Jericho Lee juga begitu baik. Bab 1345. Bagaimana mungkin? Saat ini, wajah Bu Tanglong menjadi kaku. Dia melebarkan matanya dan menatap nomor pada instrumen itu. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa Jericho Lee dapat menyembuhkan orang, tetapi tidak ada cara untuk memalsukan angka pada instrumen tersebut. Baiklah, langkah pertama sudah selesai. Jantungnya harus bisa menopang, dan dia tidak perlu khawatir terkena serangan jantung, kata Jericho Lee sambil menghela nafas lega. Jarum pelindung jantung dapat melindungi jantung masa nifas secara maksimal, dan menjaga sirkulasi darah yang baik. Bagaimanapun juga, peredaran darah tubuh manusia bergantung pada jantung, yang bisa dikatakan sebagai sumber tenaga. Selanjutnya Fuyang memperkuat ginjal. Langkah pertama untuk melindungi jantung sudah selesai, dan langkah kedua adalah membuat tubuh ibu cepat pulih dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjang produksinya. Produksi. Tubuh ibu lebih virtual, dan menderita anemia. Jika tidak ditambah fisik, maka sama sekali tidak ada cara untuk melahirkan anak dengan aman. Segera, Jericho Lee meraba satu tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan ginseng dari cincin penyimpanan. Saat berada di dalam mobil, ia mendengarkan penjelasan dokter tentang kondisi ibu dan berharap ginseng dapat digunakan sebagai tonik di kemudian hari. Maka ia mengambil ginseng liar dari cincin penyimpanan yang berusia ratusan tahun. Tua. Ini beberapa waktu yang lalu ketika dia dan Ye Ziyun pergi ke rumah lelang, mereka menemukannya di kios. Adapun ramuan ginseng milenium, dia enggan mengeluarkannya. Selain itu, jika kekuatan ramuan itu adalah terlalu kuat, masa nifas mungkin tidak akan mampu menahannya. Kalau kosong justru kontraproduktif. Kekuatan ginseng abad ini tepat. Itu tidak terlalu kuat atau lemah. Ini adalah tonik yang bagus. Dia melemparkan ginseng centennial ke Huai Anlang, lanjutkan. Ambil ini dan rebus semangkuk sup ginseng sekaligus. Percepat. Bagus. Huai Anlang pergi dengan ginseng liar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada juga ginseng liar di apotek rumah sakit ginekologi, tapi ginseng liarnya sendiri mahal, persediaan di apotek sangat sedikit, dan kualitasnya tidak sebaik yang dikeluarkan Jericho Lee. Ho.
Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menusuk beberapa jarum masuk ke dalam tubuh Nifas. Tujuan dari jarum ini adalah untuk mengatur tubuh Nifas sekaligus membuka daya serapnya. Ketika sup ginseng datang, kita harus mencerna obatnya dan memulihkan kekuatan fisik kita secepatnya. Belakangan, Jericho Lee dengan lembut meletakkan tangannya di perut bundar wanita hamil itu. Dengan bantuan Zenki, ia dengan sabar mengamati kondisi janinnya. Dijelaskan Wei Anlang, janin sewaktu-waktu berisiko mati lemas akibat alat bantu pernafasan yang tidak mencukupi akibat terlilitnya tali pusar di leher. Parahnya, tali pusar ada di leher. Ini adalah gejala yang sangat buruk. Umumnya tali pusat yang melingkari leher akan menyebabkan distosia. Dalam keadaan normal, jika ingin mengobatinya harus melalui operasi caesar. Persis ibu gejala anemia, tidak bisa melakukan operasi caesar. Gejala seperti ini jika diletakkan di tangan orang lain, ini benar-benar masalah kelas 1. Untungnya Jericho Lee tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dan meremas perut wanita hamil itu dengan jari-jarinya. Kekuatannya sangat ringan dan gerakannya sangat lembut, kadang seperti gerimis, kadang seperti angin di sekitar balok. Tangan tulang lunak. Ini adalah teknik pijat yang dipelajari Jericho Lee dari Chang Xuande, namun Chang Xuande juga mengatakan bahwa tulang tangan yang lembut dapat digunakan untuk pijatan guna menghilangkan luka lama. Tentu saja mengoreksi posisi janin adalah keahlian tulang lunak tangan. Saat ini, keterampilan pijat langka ini ditampilkan sepenuhnya di bawah tangan Jericho Lee. Dia menekan dan mencubitnya dengan lembut, dan kekuatannya sangat akurat. Tak lama kemudian orang-orang melihat bahwa pada perut bundar ibu hamil tersebut, terdapat tanda-tanda terjatuh yang terlihat jelas pada janin, sangat lambat, namun dapat terlihat jelas dengan mata telanjang. Dengan lambatnya perputaran janin, maka indikator pada alat pemantau detak jantung janin cenderung normal. Perawat di satu sisi membuka mulutnya, sangat gembira, berseru, detak jantung janin telah kembali normal. Benarkah? Hebat. Semua dokter dan perawat menunjukkan ekspresi yang luar biasa, sangat gembira. Teknik macam apa ini? Tanda tanya petik 2. Saat ini, wajah Bu Tanglong sangat membiru. Betapapun bodohnya dia dapat melihat bahwa metode Jericho Lee dalam mengoreksi janin adalah metode yang sangat cerdas dan mendalam. Tepat ketika Huaiyan Lang kembali, dia melihat Jericho Lee sedang mengoreksi posisi janin dengan tulang tangan yang lunak. Ia kaget hingga membuka mulut dan tidak bisa menahan diri. Ia hanya pernah melihat cara ajaib mengoreksi janin dan melepaskan tali pusar di leher dari Soli sebelumnya, namun Soli metodenya tidak sebaik metode Jericho Lee. Sekarang, teknik seperti ini pada dasarnya sudah hilang. Bagaimanapun, pengobatan sekarang sudah maju dan populer. Ketika beberapa bayi mengalami kesulitan persalinan, mereka akan memilih metode menghentikan dan melanjutkan persalinan untuk pengobatan. Namun, terlihat jelas bahwa meski dengan berkembangnya pengobatan modern, terkadang masih ada beberapa penyakit yang tidak berdaya. Misalnya saja Ibu Nifas masa kini, karena anemia yang dideritanya, tidak layak untuk menjalani persalinan gagal, ditambah lagi menderita penyakit jantung bawaan, hanya dengan cara pengobatan tradisional saja yang bisa disembuhkan. Namun Huaiyan Lang benar-benar tidak percaya Jericho Lee tidak melakukannya. Tidak melihat laporan pemeriksaan ibu, juga tidak melihat CT dan film lainnya. Bagaimana cara dia mengetahui kondisi janin? Bagaimana cara menentukan arah tali pusat di sekitar leher? Apakah pengobatan Tiongkok benar-benar hanya membutuhkan 3 jari untuk mendiagnosis kondisi internal pasien? Sial. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Saat ini, alam yang paling tidak bisa diterima adalah Bu Tanglong. Dia melihat Jericho Lee memecahkan masalah tali pusar janin di leher dengan teknik supernatural seperti itu. Rasanya seperti melihat hantu. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Tidak mungkin. Palsu, itu pasti palsu. Pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir, pembohong. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dia pasti telah menipu mata kita dengan cara yang tidak jelas. Pada saat ini, Bu Tanglong tidak memilih untuk mempercayai apa yang dilihatnya di depan matanya. Sebaliknya, dia memilih untuk percaya bahwa Jericho Lee curang. Ia yakin Jericho Lee tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah tali pusar di lehernya. Orang-orang seperti dia seringkali memiliki kesalahan diri sendiri, yaitu mereka hanya mau mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Sekalipun fakta nyata dibeberkan di hadapannya, dia hanya akan memilih untuk menutup telinganya dan menolak mempercayainya. Di mata publik, Jericho Lee akhirnya mengatasi masalah tali pusar janin di sekitar leher, lalu mengambil jarum perak dan menusuk beberapa jarum. Kenapa? Tusuk jarum macam apa ini? Bunga plum. Bagaimana wanita yang sedang melahirkan bisa menunjukkan gejala bunga plum yang aneh? Jarum perak. Tentu saja, ini berguna.
Lihat, detak jantung dan tekanan darah ibu dan janin semuanya sudah kembali normal. Sungguh, bagus. Bab 1346. Semua dokter terkejut dan hampir bersorak. Mata Jericho Lee penuh kekaguman. Sebelumnya, mereka mengira Jericho Lee masih muda dan kurang percaya diri dalam pengobatan, namun mereka tidak menyangka bahwa dokter muda ini, yang membuat mereka meremehkannya, menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa. Hanya dalam waktu setengah jam, kondisi ibu dan janin membaik. Pantas saja Direktur Huai begitu yakin bahwa Dr. Lee akan mampu menyembuhkan masa nifas. Dia benar-benar bisa disembuhkan. Orang yang disetujui oleh presiden pasti berkuasa. Bisakah orang yang disetujui presiden itu jahat? Mari kita buat Butang Long berikutnya terlihat lebih buruk. Jericho Lee masih sangat memperhatikan pengobatannya dan menerapkan akupuntur lagi. Sekarang situasi masa nifas pada dasarnya stabil. Sekarang dia perlu menjaga ki dan darahnya tidak terhalang dan membutuhkan 13 jarum. Teknik tusuk jarum yang bisa dikatakan paling banyak digunakan oleh Jericho Lee ini sudah disempurnakan. Bas, bas. Ketika jarum perak ke-13 jatuh, jarum perak itu bergoyang dengan frekuensi yang aneh, yang membuat para dokter dan dokter terkejut. Perawat di sekitar mereka terkejut lagi dan lagi. Setelah 1 jam bekerja keras, Jericho Lee melihat situasi nifas sudah stabil dan siap melahirkan, maka dia menoleh ke Huai Anlang dan bertanya, apakah sup ginsengnya sudah siap? Ini dia. Seorang perawat bergegas ke ruang bersalin dengan membawa sup ginseng. Ini, beri dia minum, tapi perhatikan suhunya. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Perawat itu mengangguk, dia ahli dalam hal ini, tentu saja tahu caranya. Dia membawa sup ginseng ke tempat tidur, dan kemudian sedikit demi sedikit meniupkan setengah dingin ke minuman ibu. Setelah meminum sup ginseng, dengan efek jarum katup 13, darah ibu cepat pulih, wajah putih aslinya pun berangsur-angsur menjadi kemerahan. Hampir siap untuk produksi. Bersiaplah untuk melahirkan bayinya. Ayo, aku akan menontonnya. Jericho Lee menyingkir. Huaiyan Lang segera mengangguk ke depan, lalu menghubungi beberapa dokter dan perawat, sesuai pekerjaan produksi normal, membantu ibu melahirkan anak tersebut. Ayo. Coba 1, 2, 3, dorong. Perawat itu menggenggam tangan ibu nifas dan memberikan instruksi secara ritmis sambil menyemangatinya. Jericho Lee sedang mengamati situasi nifas, untuk mencegah situasi nifas tiba-tiba kondisinya semakin memburuk, sehingga ia dapat memberikan pengobatan tepat waktu. Namun untungnya, hingga bayinya pergi, pihak ibu tidak menunjukkan adanya bahaya. Wow. Saat bayinya lahir, terdengar tangisan nyaring di ruang bersalin. Ya, bayinya lahir. Para perawat sangat bersemangat. Dokter juga tanpa ampun lega, Huaiyan Lang menyeka keringat di dahinya, akhirnya berhasil, capek sekali. Tangisan bayi itu pun membuat para calon ibu dan keluarganya keluarga sangat gembira. Ya, saya punya bayi. Ya, benar. Mereka sangat gembira. Di ruang bersalin, Jericho Lee memikirkannya dan berkata, jangan khawatir untuk keluar, aku akan melihat bayinya. Apa masalahnya? Huaiyan Lang tercengang. Bayinya sudah lama berada di dalam kandungan, keadaannya kurang baik, dan tali pusarnya ada di leher, jadi akan ada sedikit masalah kecil. Jericho Lee menghampiri perawat yang menggendong bayi itu dan memberi bayi itu pemeriksaan sederhana. Yah, badannya agak kosong, agak kurus, tapi seharusnya tidak ada masalah. Asalkan kamu memperhatikan dan merawatnya dengan baik tidak akan ada masalah. Kamu harus lebih memperhatikan anak ini. Selama kamu memperhatikan nutrisinya, tidak akan ada masalah setelah bulan purnama. Bagus. Perawat itu mengangguk dengan cepat. Terima kasih banyak hari ini, Dr. Lee. Huaiyan Lang berkata dengan gembira bahwa dia benar-benar yakin kali ini. Melihat kemampuan Jericho Lee dengan matanya sendiri, ia menyadari betapa konyolnya modal kebanggaannya. Bagaimanapun, ini permintaan Dekan Su. Aku harus melakukannya dengan baik, bukan? Jericho Lee tertawa dan berkata, kesehatan ibu tidak baik sekarang. Dia membutuhkan lebih banyak penyembuhan ketika dia kembali. Selama masa kurungan, dia perlu memasak lebih banyak sup ginseng, dan ginseng liar hilang darinya. Adapun dia penyakit jantung dan anemia, nanti saya akan meresepkan 2 resep. Anda dapat menyerahkannya padanya dan biarkan dia merawatnya dengan baik. Ingatlah untuk tidak makan dan minum, saya mengerti itu. Serahkan padaku. Huaiyan Lang adalah seorang dokter terkenal di bidang kebidanan dan ginekologi. Dalam hal ini, dia tidak membutuhkan Jericho Lee untuk mengingatkannya bagaimana melakukannya. Keluar dulu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Bagus. Huaiyan Lang tertawa bahagia dan mengabaikan wajah besi Butang Long. Saat ini,
suasana hati semua orang sedang baik. Tidak ada yang peduli dengan apa yang dipikirkan Bu Tanglong. Lagi pula, wajah Bu Tanglong barusan membuat banyak orang merasa mual. Jadi bahwa beberapa dokter dan perawat tidak mau berbicara dengannya sama sekali. Di saat yang membahagiakan ini, siapa yang rela berbicara dengan pria yang kualitas pribadinya buruk dan mengganggu suasana hatinya yang baik? Keluar dari ruang bersalin, keluarga kedua pasien langsung mengepung. Bagaimana rasanya dokter? Huayan Lang menjawab sambil tersenyum, bagus, ibu dan anak selamat. Anak laki-laki itu sehat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Wanita tua itu sangat gembira. Pria itu bahkan lebih bersemangat lagi, terima kasih. Terima kasih banyak, Huayan Lang melambaikan tangannya, kali ini untuk berterima kasih kepada dokter. Li, bukan kata-katanya, sangat sulit untuk diucapkan. Pria itu segera membungkuk dalam-dalam kepada Jericho Lee dan hampir berlutut, terima kasih. Terima kasih dokter, Anda benar-benar menyelamatkan keluarga kami. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Nah, kalau sudah siap, kamu bisa masuk dan mengunjunginya saat orang-orang sudah bangun. Bagus. Dua orang dengan penuh semangat berulang kali mengucapkan terima kasih. Di masa lalu, ibu sakit kritis, dan rumah sakit mengeluarkan banyak pemberitahuan kritis, yang membuat mereka hampir putus asa. Kini sang ibu melahirkan dengan selamat, yang merupakan kabar baik terbesar dalam hidup mereka. Setelah menuliskan resep dan memberitahu orang-orang di rumah sakit, Jericho Lee meninggalkan rumah sakit ginekologi. Kembali ke rumah Zai, hari masih pagi. Keesokan paginya, Jericho Lee pergi ke pusat kesehatan Huichun untuk menemui dokter seperti biasa. Sepulang kerja di malam hari, hari sudah gelap dalam perjalanan pulang. Ketika dia datang ke lingkungan Zai, dia menemukan seseorang sedang mengikutinya. Kenapa? Aneh, ada yang mengikutiku. Siapa yang begitu berani? Beraninya kamu mengikutinya, dewa bela diri pertama dalam daftar Master Surgawi. Tidakkah kamu pikir kamu mati dengan cukup cepat? Memikirkan hal ini, mulut Jericho Lee menimbulkan cibiran mencemooh, saya ingin melihat siapa yang mengikuti saya. Dia diam-diam mengubah arah berjalannya dan berjalan menuju gang jalan pejalan kaki tidak jauh dari sana. Orang yang mengikuti di belakang segera menyadari bahwa arah berjalannya berubah dan wajahnya sedikit berubah. Bagaimana arahnya berubah? Apakah Anda menemukan kami? Wajah seorang pria tidak yakin. Bab 1347. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menemukan kita ketika kita mengikutinya secara sembunyi-sembunyi? Melihat ke arah yang dia tuju, dia harus pergi ke sisi lain jalan pejalan kaki. Haruskah dia pergi berbelanja? Orang lain di dekatnya berspekulasi. Saya kira begitu. Ayo kita ikuti. Ketiganya ditindaklanjuti dengan hati-hati, di bawah naungan malam, sosok mereka seperti hantu, sulit ditemukan. Apakah kamu benar-benar mengejar? Gurauan Jericho Lee di sudut mulutnya perlahan membesar. Arah yang dia tuju sekarang sebenarnya menuju jalan pejalan kaki. Namun, terdapat sebuah gang di depan jalan pejalan kaki, yang hanya terdapat sedikit orang, yang cocok untuk membasmi tikus-tikus tersebut secara diam-diam. Ketika dia sampai di gang, Jericho Lee berjalan masuk dengan tenang, dan 3 orang di belakangnya menyusul. Kenapa hilang? Namun, ketika ketiganya sampai di pintu masuk gang, mereka menemukan Jericho Lee tidak ada di sana. Ketiganya bergegas ke gang dan mencarinya, wajah mereka berat. Sialan. Dia pasti menemukan kita. Orang-orang lari, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kejarlah, bodoh. 3 orang sedang terburu-buru. Mereka segera berlari keluar gang, siap melacak Jericho Lee. Tapi ketiganya tidak berlari beberapa langkah, sesosok hantu melintas di depan mereka, apakah kamu mencariku? Kamu. Mereka menoleh untuk melihat wajah yang tersenyum. Mereka sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Kamu. Haha. Aku sudah lama mengikutimu, keren kan? Jericho Lee memandang ketiga orang itu dengan bercanda, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Dia memikirkannya dan tidak menyinggung siapapun di kota Chuanzong. 4 keluarga. Jelas tidak. Meskipun dia memiliki sedikit kesamaan dengan orang-orang dari 4 keluarga besar, itu tidak seburuk itu. Adapun keluarga selain 4 keluarga, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga naga. Keluarga Lee takut padanya dan berusaha menyenangkannya. Jelas, mereka tidak akan melawannya. Sebagian besar keluarga yang tidak dia kenal tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mereka tidak menyinggung perasaannya. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan balai pengobatan Feng Hua, tetapi keluarga Yamamoto telah dibunuh berkali-kali olehnya.
Selama mereka punya otak kecil, mereka tidak akan memilih untuk mengganggunya saat ini. Kalau dipikir-pikir, hanya Yan Tong, yang hubungannya memburuk beberapa hari lalu, yang bisa ditemukan. Sebelumnya, dia mengetahui dari Zai Qingsui bahwa Yan Tong mungkin akan mengganggunya, tapi dia tidak terlalu peduli. Awalnya, dia mengira Yan Tong telah diperingatkan olehnya, terutama dia tahu tentang hubungannya dengan keluarga naga. Selama otaknya normal, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sayangnya dia jelas-jelas salah menilai otak Yan Tong. Yan Tong sangat ingin membalas dendam. Apakah itu Yan Tong? Mari kita pastikan. Meskipun menurut dugaannya, kemungkinan besar orang-orang ini dihasut oleh Yan Tong, lagi pula, tidak ada bukti kuat, dan dia tidak bisa menarik kesimpulan secara langsung. Nah, Nak, menurutmu itu yang sedang kita bicarakan? Naif. Menurutmu apakah kita boleh mengatakan itu? Wajahnya dingin, terutama meremehkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Jericho Lee mengetahui bahwa mereka mengikuti, mereka dipekerjakan untuk menangani Jericho Lee, dan tentu saja mereka tidak akan mengungkapkan identitas majikan mereka. Mulutnya sangat keras, tapi bisakah kamu begitu keras dan tidak berkata apa-apa? Jericho Lee sedikit menyipitkan matanya dan tertawa misterius. Senyuman seperti itu, melihat hati ketiga orang itu Deng, semakin gelisah. Sialan. Saudaraku, pergilah. Bunuh bajingan kecil itu. Jangan menakuti aku. Hari ini, saya akan memberi Anda beberapa warna untuk dilihat. Seolah-olah mereka semakin berani, mereka mengeluarkan batang besi yang telah disiapkan dari pinggang mereka, mengayunkan batang besi tersebut dan bergegas menuju Jericho Lee. Sikat. Batang. Besi itu menebas di udara dengan kecepatan yang cukup cepat, mengeluarkan suara yang menembus. Jericho Lee tidak panik, mengulurkan tangannya, dan langsung menggenggam batang besi itu. Apa? Pria yang ditangkap itu kaget. Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya. Dia ditangkap begitu ringan. Oleh Jericho Lee. Apakah tangan Jericho Lee terbuat dari paduan titanium? Dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia segera menekannya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, Jericho Lee meraih batang besi itu sampai mati, membekukannya di udara, dan tidak bisa menekannya, yang membuat pihak lain tampak mengerikan. Sial, biarkan aku yang melakukannya. Kaki tangan di sebelahnya tidak bisa melihatnya lagi. Dia mengambil batang besi dan menghancurkannya. Jericho Lee melambai, aura yang kuat, langsung menjungkir balikkan pria itu. Dong. Pria itu berteriak, seluruh orang terbang, langsung menabrak dinding gang, tidak sengsara. Yang terakhir yang tersisa pucat dan ketakutan. Kakinya terus gemetar dan dia tidak berani melangkah maju. Jericho Lee meliriknya dengan samar, berbalik dan berkata sambil tersenyum, mendengar kata-kata Yan Tong, wajah di depannya tiba-tiba memancarkan warna bingung. Melihat ini, senyum Jericho Lee membesar, sepertinya aku benar. Aku akan memberimu dua pilihan. Aku akan melakukannya sendiri atau aku akan membunuhmu. Wajah ketiga orang itu menjadi sangat pucat, wajah mereka karena takut dan menjadi menyimpang. Haha, sepertinya ini sangat sulit bagimu. Lupakan saja, sebaiknya aku melakukannya sendiri, kata Jericho Lee dengan dua jari terkatup, dan pedang Ki tersapu. Tidak. Tidak, jangan bunuh aku. Ketiganya berteriak dan menjerit pada saat bersamaan. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Dia langsung menusuk pedang Ki dan merenggut nyawa ketiga orang itu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar wajah ketiga orang itu, mengirim pesan teks ke Rong Su, dan memutar nomor telepon Rong Su. Bantu aku mencari tahu identitas ketiga orang di gambar itu. Ya, Li Shao. Aku akan menyelidikinya. Jung Su menerima perintah. Api Ki sejati membakar tubuh ketiganya hingga menjadi ketiadaan. Jericho Lee berbalik dan pergi. Di gang yang kosong, tercium bau darah yang samar, dan sepertinya tidak ada yang tersisa. Setelah kembali ke rumah Zai dan makan malam, Jericho Lee mengajak Xiao Huang jalan-jalan. 1 jam kemudian, Jung Su menelepon. Apakah kamu sudah mengetahui identitas ketiga pria itu? Rong Su dengan cepat menjawab, ketiga orang ini semuanya berasal dari sekolah seni bela diri yang kembali dengan kemenangan. Sekolah seni bela diri yang penuh kemenangan. Jericho Lee tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sekolah seni bela diri ini. Sekolah seni bela diri yang penuh kemenangan telah ada selama beberapa dekade. Ini sangat misterius dan sederhana. Tidak banyak orang yang mengetahuinya di kota Chuanzong. Sekolah pencak silat tidak merekrut siswa dari luar. Itu hanya merekrut siswa melalui hubungan internal. Salah satu dari 3 orang dalam foto yang dikirim oleh Li Shao adalah Ju Chang, dan 2 lainnya tidak terlalu penting.
Namun, identitas Ju Chang agak istimewa. Dia mempunyai saudara laki-laki bernama Ju Tiankang. Ju Tiankang adalah seorang instruktur di sekolah seni bela diri kemenangan. Menurut penyelidikan Tuan Jiang, dia juga harus menjadi seorang pejuang. Prestasinya diperkirakan dari zaman Kaiguang hingga zaman Pigu. Rong Su menjawab dengan tertib.